kita akan belajar tentang list, tuple dan dictionary gitu ya. Nah, ini termasuk beberapa tipe data juga gitu ya. Nah, untuk list dan dictionary itu bisa diubah atau mutable, sedangkan tuple termasuk tipe data yang immutable, tidak dapat diubah gitu ya. Nah, list ini di sini di bahasa pemrograman Python gitu ya, mirip dengan array di algoritma dengan array ya. Nah, tapi di bahasa Python tidak dikenal array, tapi dikenal sequence dengan namanya struktur list gitu ya. Ada sequence, list, tuple dan dictionary. Nah, yang perlu diperhatikan di sini perbedaannya antara list dengan array. Nah, untuk list di sini isinya gitu ya bisa memuat tipe yang berbeda-beda gitu ya untuk list, sedangkan untuk array itu tipenya harus sama. Misal ada array A gitu ya, array A isinya ada banyak, isinya misal bilangan integer semua 1 2 3 4 5, wah banyak gitu ya, seperti itu. Nah, itu harus sama semua tipenya integer. Tapi di list di sini, list di bahasa pemrograman Python isinya bisa berbeda-beda. Misal ada list bernama B misalnya, namanya listnya B. Nah, isinya itu bisa ada integer, bisa ada string, bisa ada karakter gitu ya, beda-beda seperti itu gitu ya. Nah, kemudian di list ini bisa kita untuk aksesnya kita bisa akses melalui indeksnya. Dan indeks di sini di list, di tuple dan dictionary, di list saja gitu ya, khususnya di list itu berdasarkan kita bisa akses berdasarkan indeksnya. Indeksnya dimulai dari 0 ya. Nah, misal di sini contoh untuk pembuatan list. Nah, untuk pembuatan list di sini ini belum saya bahas untuk yang dari mulai list yang kosong gitu ya. Tapi ini list yang langsung kita isi. Nanti list yang kosong di setelah yang ini gitu ya, di bagian selanjutnya. Nah, untuk pembuatan list kita bisa menuliskan seperti biasa. Untuk membuat variabel kita buat variabel kemudian diisikan gitu ya. Nah, di sini ada nama list. Nah, kemudian ini diawali dengan ini kurung siku, kemudian isinya. Nah, contoh di sini ada nilai TK 90,75,95,85,85,80. Ini indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, ketiga, keempat. Jumlahnya di sini ada 5. Gitu ya. Tuh. Untuk list. Nah, kemudian ada contoh yang kedua, ada daftar 1. Ini ada 1 9, kemudian ada string algoritma, kemudian ada string pemrograman gitu ya. Nah, ini yang dimaksud yang tadi, isinya bisa berbeda-beda gitu ya tipenya. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita menuliskan di sini nilai TK kemudian isinya ini, daftar 1 isinya ini, nah berarti kita artinya sudah membuat sebuah list gitu ya. Nilai TK kemudian sebuah list lagi, daftar 1 ya. Itu untuk pembuatan list di bahasa pemrograman Python. Nah, untuk akses di sini akses. Nah, kita tadi sudah sebutkan bahwa untuk mengakses kita bisa melalui indeksnya. Ingat-ingat indeksnya dimulai dari 0. Di sini ada nilai TK 90, 75, 95, 85, 80. Nah, kan gitu ya. Nah, di sini indeks ke-0, indeks ke-1, kedua, ketiga, keempat. Gitu ya. Nah, di sini ini di shell ya. Bukan di program, ini di shell. Nah, kemudian ini ada nilai TK, nanti dicetak isinya akan di shell seperti itu ya. Nah, ketika kita mau mengakses nilai 95 gitu ya, berarti kita harus akses indeksnya. Nilai TK 2, nanti yang dikeluarkan nilai 95. Kemudian ada slicing di sini. Nilai TK 1.24, artinya dari indeks 1 sampai indeks terakhir. Yang ini terakhirnya 4 min 1. Gitu ya, min 1. Kan ini indeks 0, 1, 2, 3, 4. Jadi artinya yang ini dari mulai indeks 1
75 sampai dengan indeks 4 min 1, artinya yang ini ya, sampai indeks 4 min 1, jadi sampai 85 saja, 1, 2, 3, indeks keempatnya tidak, jadi sampai 4 min 1 saja. Kemudian yang tadi daftar 1 ada 19 algoritma pemrograman gitu ya. Kalau mau akses yang pemrograman berarti harus tuliskan daftar 1. Nah, ini kurung siku 3. Seperti ini. Kan gitu ya. Daftar 1 berarti nanti yang keluar yang 9. Kalau 1 3 berarti hanya 9 dan algoritma saja. Kan 1 sampai dengan 3 min 1. Ini batas akhir min 1 gitu ya. Ini juga batas akhir min 1. Ya. Bukan dikurangi angka 1 yang di depannya, bukan gitu ya. Tapi ini dari mulai batas awal sampai dengan, bacanya ya, dari batas awal sampai dengan batas akhir min 1. Ya. Makanya di sini keluar angka 9 dan algoritma. Batas awalnya 1, kemudian batas akhirnya 3 min 1. Jadi sampai 2 saja. Jadi 9 dan algoritma. Nah, itu untuk mengakses list. Nanti silahkan dicoba gitu ya, coba di share. Nah, untuk menambah tadi kan isinya ini sudah ada segini kan gitu ya, bisa ditambah, bisa kita gunakan untuk menambah fungsi ini append gitu ya, append. Kemudian dalamnya baru data yang akan ditambahkan. Kemudian bisa menggunakan insert. Nah, di insert yang di sini, kita mau sisipkan data yang baru itu di indeks yang keberapa. Jadi di sini nanti harus disertakan nomor indeksnya, baru data yang ditambahkan. Nah, untuk yang extend ini akan diletakkan di paling belakang. Gitu ya. Nah, extend ini datanya bisa banyak. Gitu ya. Tapi harus menggunakan ini dulu, kurung buka, baru nanti datanya berupa list. Nah, ada list lagi di sini. Tuh. Ya. Ada kurung sikunya di sini. Berupa list. Jadi untuk extend berupa list. Gitu ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ada list namanya nama. Nah, ya. List namanya nama. Isinya Asep, Ujang, dan Jajang. Ini cetak nama kan gitu ya. Dicetak kan Asep, Ujang, Jajang yang ini. Kemudian sini menambah list setelah indeks terakhir pakai append gitu ya. Pakai append. Di sini nama titik, nama listnya ini nama ya. Nama titik append. Datanya Iwan. Jadi nanti isi listnya Asep, Ujang, Jajang, Iwan. Nah, ketika di print keluarannya seperti ini. Asep, Ujang, Jajang, Iwan. Di indeks tertentu, berarti pakai insert. Misal di indeks 1, maunya ya berarti nama titik insert 1, Wawan. Jadi nanti isinya Asep, Wawan, Ujang, Jajang. Kan kita mau insertkan di indeks yang 1 ya, indeks 1. Jadi nanti sisanya digeser gitu ya. Yang Ujang, Jajang digeser. Jadi Asep, Wawan, Ujang, Jajang, Iwan, seperti ini. Nah, misal di extend, jadi ditambahkan list langsung gitu ya. Berarti nama titik extend, misal isinya di sini ada list, namanya isinya Dadang, Ian, gitu ya. Print nama, jadi nanti isinya Asep, Wawan, Ujang, Jajang, Iwan, Dadang, Ian, seperti ini. Ya, ditambahkan terakhir. Jadi yang append itu 1 saja dan disimpan di terakhir. Yang extend beberapa data sekaligus ya, menambah beberapa elemen sekaligus dan disimpan di terakhir. Ya. Nah, yang insert ini bisa di posisi indeks mana saja. Itu ya, tergantung kita memasukkan nilai indeksnya. Nah, kalau kita buat list kosong, misal di sini hanya ada nama gitu ya. Kemudian kurung siku. Yang ini kurung siku tidak diisi gitu ya. Nah, bagaimana nanti cara mengisinya? Tinggal pakai append saja.
bisa pakai append, bisa pakai insert, bisa pakai extend, gitu ya. Jadi misal kosong, di sini ada nama kosong saja, tidak ada Asep Ujang Jajang, enggak, gitu ya, hanya siku saja. Nanti kita tinggal nama titik append siapa, gitu ya, di sini misal siapalah namanya, gitu ya. Nanti baru dia masuk ke indeks yang ke 0, gitu ya, di append lagi ke indeks yang ke 1, di append lagi ke indeks yang selanjutnya, seperti itu ya. Dan itu kalau dimulai dari list yang kosong. Kalau diisi tinggal pakai append saja, gitu ya. Bisa pakai extend juga, bisa pakai insert juga, seperti itu ya. Nah, ini contoh. Nah, ini list kosong ini. Di sini ada namanya listku. Nah, ini apa namanya? Ada list kosong. Kemudian mau kita isi. Nah, kan tadi kan sudah saya sebutkan tinggal menggunakan append saja. Listku titik append. Nah, gitu ya. Di sini ada perulangan, gitu ya. For i in range 5, kan gitu ya. Berarti perulangannya sebanyak 5 dari 0 sampai, nah ini batas akhir min 1, kan gitu ya. Nah, berarti nanti masuk ke sini listku titik append input, masukkan isi list kan pertama, kan gitu ya. Nah, ini masukkan isi list, misal diisi 8 sudah. Kemudian balik lagi ke atas kan, sebelum sampai batas akhir ya. Sekarang i-nya jadi 1. Masukkan isi list lagi, kan gitu ya, sampai jadi 5 kali sampai indeks terakhir yang ini ya. Sampai batas akhir min 1. Nah, sudah diisi seperti ini. Nah, cetaknya misal pakai for lagi, bisa. Yang ini cetak berdasarkan indeksnya, tapi menggunakan for. Jadi hasilnya seperti ini, gitu ya. Kalau misal langsung print listku seperti yang ini tadi, print nama, kan gitu ya, langsung bisa, gitu ya. Ini mah contoh saja, gitu ya. Kita mengakses indeks dari list menggunakan perulangan for, gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi silahkan dicoba ya. Nah, selanjutnya untuk memperbaharui. Nah, bisa diubah, kan tadi disebutkan mutable, ini bisa diubah. Di sini ada list lagi, nilai TK 90, 75, 95, 85, 80. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, indeks 4. Nah, misal kita mau ubah nilai yang 85 ini jadi 100. Nah, bisa. Kita tuliskan saja seperti ini. Nama listnya, kemudian indeksnya, indeks yang mau diubah, nilai di indeks keberapa yang mau diubah, baru diisi nilai baru seperti ini. Jadi misal mau diubah jadi 100, jadi nilai TK yang ini indeks 3, kan ini indeks 3 ya, 85 ya. Nah, diberi nilai 100. Jadi nanti ketika dicetak, ini kan di shell ya, cetak nilai TK. Nah, mau tahu nilai TK isinya apa saja, berubah tuh, 90, 75, 95, 100. Tuh, yang 85 jadi 100, diubah di sini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ini coba lagi, yang tadi 19 algoritma pemrograman, gitu ya. Di apa namanya ini? Nah, list namanya daftar 1. Misal kita mau ubah indeks yang pertama yang ini, indeks 1 ini, bukan pertama ya, indeks ke-1. Indeks ke-1 jadi string buku, bisa. Tinggal tuliskan saja daftar 1 yang ini ya, daftar 1, nama listnya, kemudian disertai indeks yang mau diubah. Indeksnya kan indeks 1 ya, yang 9 mah ya, indeks 1. Ini 1 diisi, misal string buku. Jadi ketika kita lihat isinya di sini di shell daftar 1, nah keluarannya seperti ini. 1 buku algoritma pemrograman, gitu ya. Bukan 19 lagi, bukan. Ya, jadi untuk memperbaharui list, kita tinggal tuliskan nama list disertai nilai indeksnya, kemudian isikan nilai barunya, gitu ya, seperti itu. Itu untuk memperbaharui list. Nah, untuk menghapus kita bisa gunakan fungsi del seperti ini, ya. Tapi hati-hati untuk menggunakan fungsi del. Kalau mau menghapus satu saja,
Berarti nanti harus disertai nilai indeksnya seperti ini. Misal del daftar 1 0, artinya nanti yang ini ya, yang di indeks 0 isinya kan indeks 0 1 ya, angka 1 ini akan dihapus. Del daftar 1 0, nanti angka satunya hilang, itu ya, dihapus. Ketika dicek daftar 1, hanya ada buku algoritma pemrograman, gitu ya. Ini kan udah diubah ya di sini angka 9 ya, jadi buku algoritma pemrograman. Nah, jika kita menuliskan del daftar 1 saja, nah semuanya hilang, ini isinya, listnya hilang. Tuh, ketika dicek, nah ini. Tuh, name error, name daftar 1 is not defined. Hilang, variabelnya hilang. Gitu ya. Jadi hati-hati menggunakan fungsi del. Kalau kita tuliskan del, nama listnya hilang. Gitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tuple di sini, tadi sudah disebutkan immutable, ya, tidak dapat diubah, ya. Nah, ini sama juga dengan list, dia juga termasuk dalam sequence, hanya saja isinya read only, tidak bisa diubah, dan tidak menggunakan square bracket seperti pada list, tapi menggunakan tanda kurung seperti ini, tanda kurung. Misal di sini ada tuple namanya angka, gitu ya, isinya 4 7 3 8, ini pakai tanda kurung, gitu ya, seperti ini. Nah, ini tidak bisa diubah. Contoh, nilai TK, ini pakai tanda kurung, ini tuple berarti ya, 90 itu 75 95 85 80 ini. Nah, di sini ada nilai TK indeks 1 75 kan, gitu ya, indeks 1 mah 75 ya. Mau diubah jadi 2 tidak bisa, error. Nanti keluar tulisan seperti ini, gitu ya. Tuple object doesn't support item assignment, ini nggak bisa diubah, gitu ya. Tadi kan sudah disebutkan di sini read only seperti ini. Jadi pada saat kita membuat ini tuple, dia hanya bisa dilihat saja, read only saja, dibaca saja, tidak bisa diubah itu ya. Itu di tuple. Nah, operasinya ini ada beberapa, gitu ya, 1 2 3 4 5 kan, gitu ya. Untuk cetak menggunakan print saja, print kemudian nama tuple-nya apa, seperti biasa kan, itu ya. Cetak menggunakan print. Akses elemen, di sini untuk akses elemen, nama tuple kemudian titik, indeks, kemudian disertai nomor elemen yang mau kita akses di sini. Kalau mau mengetahui panjang dari tuple kan, gitu ya, jumlahnya isinya ada berapa, menggunakan fungsi len saja. Untuk slicing, slicing di sini, ini mirip dengan yang tadi, di list. Nah, di sini nama tuple kemudian ada indeks awal, titik 2, indeks akhir, batasnya ya, batas akhir min 1 ya. Nanti kita lihat di contoh, gitu ya, slicing. Jadi melihat beberapa bagian saja. Untuk iterasi, iterasi atau perulangan kita bisa menggunakan fungsi in range. Contoh. Nah, di sini ada tuple namanya tupleku. Halo 90 45 selamat siang belajar. Isinya seperti itu. Di print, yang ini. Ya. Nah, kita mau tahu nomor indeks si selamat siang. Nah, tadi kan gitu ya, nomor indeks si selamat siang. Tinggal tuliskan saja tupleku titik indeks selamat siang, yang ini. Nanti dia cetak 3 nih, gitu ya. Kalau mau jumlahnya 1 2 3 4 5 kan, gitu ya, tinggal len tupleku saja, yang ini, len tupleku ya, karena nama tuplenya tupleku. Nah, ini nanti dicetak jumlah elemen tupleku 5 ya. Untuk indeks akses satu saja, satu indeks saja di tuple kan, gitu ya. Kita bisa menuliskan nama tuple disertai nomor
indeksnya. Misal ini ada indeks yang kedua, berarti ini 0, 1, 2 ya, berarti artinya tapelku 2, berarti kita mau melihat nanti dicetak apa namanya, angka 45 yang ini. Nah kalau min 3 seperti ini, isi tapel indeks min 3 aslinya dihitung dari belakang. Kalau beri nilai min ya, minus dihitung dari belakang. Ini min 1, min 2, min 3 ya, dari yang paling akhir kan ini belajar ya, min 1, min 2, min 3. Kalau min 2 nanti yang keluar selamat siang. Ini kan min 3, jadi yang keluar angka 45 yang ini gitu ya. Nah kemudian untuk slicing yang tadi, ini ada 1 tapelku 1.23, artinya 1.23 min 1 kan gitu ya, batas akhirnya tadi min 1. Jadi nanti yang keluar 90 dan 45 saja. Nih, indeks satunya 90, indeks keduanya 45 ini. Nah untuk iterasi, perulangan terhadap tapel bisa tadi kan pakai in range gitu ya, bisa dituliskan seperti ini, for i in tapelku print i gitu ya, seperti itu. For i in tapelku print i, nanti dicetak semuanya. Halo 90 45 selamat siang belajar gitu ya. Indeks ke 0 diakses kan gitu ya. Halo, indeks yang selanjutnya 1 90, selanjutnya gitu ya sampai terakhir. Nah itu operasi di tapel ya. Jadi kalau kalian mau membuat apa namanya konstanta, gunakan tapel saja ya. Yang isinya banyak konstanta gunakan tapel saja, tapi ingat-ingat ini diakses menggunakan indeksnya. Nah yang selanjutnya ini ada dictionary. Nah untuk dictionary ini dikatakan sebagai sebuah kumpulan item yang tidak berurutan. Ini seperti kamus gitu ya. Nah sama halnya dengan list dan tapel, dia juga mempunyai indeks gitu ya. Tapi di tapel mah tidak bisa diubah elemennya, kalau di list bisa diubah. Jadi ini sangat sama sekali dengan list gitu ya, memiliki indeks dan isi elemennya dapat diubah. Jadi ini termasuk tipe data yang mutable. Nah untuk membuatnya di sini tuliskan nama dictionary sama dengan, kemudian di sini ada kurawal ya, kemudian di sini ada tutupnya kan gitu ya. Ini ada kunci yang pertama isinya apa, kunci yang kedua isinya apa, kunci yang ke-n isinya apa. Ini pakai titik 2 ya, seperti itu. Nah ini setiap kunci, nah ini adalah indeksnya, maksudnya ini adalah indeksnya dan ini elemennya. Nah di sini di dictionary si kunci-kunci ini bisa berbeda gitu ya. Kalau tadi makan kuncinya indeksnya indeksnya berurutan gitu ya, 0 1 2 3 kan gitu ya. Kalau di sini mah bisa berbeda-beda ya. Nih dapat dikatakan sebagai sebuah kumpulan item yang tidak berurutan karena ininya kuncinya beda-beda ya. Contoh, misal kita di sini membuat dictionary kosong pakai fungsi dik gitu ya, fungsi dik. Ini pakai kurung buka kurung tutup seperti ini. Nah berarti sini kita sudah membuat variabel dengan nama buat dik ya, yang masih kosong. Nah di sini ada baris yang selanjutnya buat dik nama kan gitu ya. Nah ini indeksnya, ini nama ini indeksnya. Kemudian yang step ini, nah ini isinya ya, elemennya ya, isinya. Kemudian buat dik pekerjaan, berarti yang pekerjaan ini indeksnya, yang guru ini isinya. Jadi nanti isinya ada di di dik ini, dibuat dik ini, di variabel buat dik ini. Ketika dicetak isinya ada nama, step, koma, kemudian yang pekerjaan guru seperti ini gitu ya. Itu yang dictionary. Kemudian kalau misalnya
dibuat langsung gitu ya, mau diisi langsung bisa gitu ya. Misal di sini ada variabel dataku, nah dia dictionary pakai kurawal di sini kan gitu ya. Nah, tadi makan pakai fungsinya dulu kalau dari kosong, dari yang kosong gitu ya. Kalau yang langsung diisi, nah, pakai kurawal. Di sini ada nim, nah isinya yang ini. Kemudian kunci yang kedua nama, isinya ini. Kunci yang ketiga IPK, isinya ini. Ketika dicetak jadilah seperti ini. Ini dictionary yang dataku, yang ini dictionary yang buat dik, yang ini ya. Jadi pembuatannya ada dua cara, bisa dari mulai dik yang kosong atau bisa langsung kita isi seperti ini ya. Nah, ini ada banyak untuk akses dictionary. Yang pertama, print nama var dictionary, ini dicetak semua kan gitu ya, seperti yang tadi. Yang ini print dataku gitu ya, nanti kan keluar semua di sini. Kemudian print, nah nama variabel dictionary-nya, kemudian kuncinya apa, jadi salah satu saja yang ini. Kemudian ada nama variabel di sini kita sebutkan. Nah ini akses kunci tertentu disimpan ke variabel. Kemudian di sini ada akses ke kunci tertentu menggunakan, nah ini ada fungsi get-nya di sini gitu ya. Kemudian simpan ke variabel. Yang ini ada get-nya juga tapi ada nilai default-nya. Nah dua ini yang bedanya. Kalau yang bagian ini yang atas, yang nama var dictionary titik get kunci, nah jika si kunci yang dicari tidak ada, maka akan ditampilkan string non saja, none saja. Tapi yang ini kalau kita akses dictionary kemudian kuncinya tidak ada, yang kita masukkan tidak ada itu di dictionary kan gitu ya. Ini pakai get ya, yang ini pakai get. Nah tapi di sini ada nilai defaultnya. Kalau tidak ada, nanti nilai default ini yang akan disimpan ke variabel ini. Kalau ini mah yang tadi, yang none, yang tadi gitu ya, none disimpan ke variabel ini. Kalau dicetak nanti keluarnya none. Kalau yang ini yang dicetak keluarnya nilai default. Kalau dulu yang tidak ada, gitu ya. Tapi kalau ada, ya berarti yang isi yang dituju itu yang akan masuk ke nama variabel ini, gitu ya. Kemudian ada len yang tadi untuk panjang dictionary. Kemudian ada untuk key, value, dan item, gitu ya. Kita lihat di sini tadi akses dictionary, ada name ini, nama ini ya, IPK ini kuncinya, key-nya name, nama, IPK, value-nya ini ya. Akses seluruh berarti kan tadi yang print ya, yang ini print, ini semuanya ada di contoh. Print dataku, berarti kan semua dicetak. Salah satu isi kunci saja, berarti print dataku. Misal mau cetak ini ya, kunci yang nama, dataku nama, nanti yang dicetak file ini ya. Itu yang disimpan ke variabel dataku, apa namanya di sini, nama gitu ya. Nanti disimpan ke nama variabel. Nama variabelnya nama MHS. Di print nama MHS variabel ini, keluarnya file. Gitu ya. Seperti itu. Nah, yang tadi yang ini ya. Kemudian selanjutnya yang tadi pakai get tapi tidak ada nilai default. Di sini ada dataku titik get cut. Kuncinya cut katanya. Gitu ya. Di sini ada tidak cut, kan tidak ada, adanya name, nama, dan IPK. Nanti yang keluarkan berarti non ya, none disimpan ke keterangan tuh, di print non ya. Kalau pakai ini yang di bawah yang ini pakai apa namanya, nilai default misal lulus, di sini tidak ada keterangan name, nama, IPK saja, tidak ada cut kan gitu ya, tidak ada cut. Jadi nanti si variabel keterangan ini isinya string ini lulus. Ketika di print keterangan, nah lulus gitu. Itu bedanya tadi ya antara get yang menggunakan nilai default dan yang tidak menggunakan nilai default.
Panjang dictionary tadi pakai fungsi len. Len dataku kan di sini ada 1 2 3 saja, 3 data saja kan gitu ya. 3 tuh. Kita di print, nah 3 yang ini ya. Kemudian mengetahui kunci-kunci yang key yang tadi kan, tadi ada key, value sama item. Kalau key itu mengetahui kunci-kunci dictionary. Jika kita print dataku titik keys kan gitu ya. Ini hati-hati, ini ada kurung, buka kurung tutupnya kan fungsi ya. Nanti keluar name, nama, IPK seperti ini. Name, nama, IPK ya. Dicetak dictionary key itu ada di sini, name, nama, IPK. Kemudian kalau value, jadi isinya saja kalau value. Jadi isi nanti kalau apa namanya dicetak seperti ini, print dataku titik value, yang keluarnya ini dan ini seperti ini ya. Kalau pasangan, nah pasangan dari setiap item itu menggunakan ini dot item yang ini, fungsi yang ini, item yang ini. Ketika di print keluar pasangannya. Nah seperti ini, name dengan ini, koma nama dengan ini, nah kemudian IPK dengan ini. Nah seperti itu di dictionary ya. Nah kalau mau menambah bisa ya. Untuk menambah di sini tinggal kita tuliskan saja seperti ini. Ini kan ada sebelumnya sudah ada variable dictionary, isinya name, nama, IPK ya, udah ada isinya masing-masing. Nah kalau ditambah tinggal kita tuliskan saja dataku cut misalnya ya, kuncinya cut, isinya string cumlord. Jadi nanti ini yang ditambahkan ada di posisi terakhir. Setiap data yang ditambahkan akan berada di posisi terakhir. Jadi nanti ini kalau jika dicetak isinya name, nilai ini, koma, nama, nilai ini, kemudian koma, IPK nilai ini, koma, cut, cumlord. Itu ya. Itu untuk menambahkan dictionary. Ya, tinggal kita tuliskan kuncinya dan isinya saja. Nah, memperbaharui. Nah, ini kan sama dengan list, bisa diperbaharui ya, mutable. Di sini memperbaharui sama dengan di list. Tadi kan di list kita tuliskan nama variabel list disertai nomor indeks yang mau diubah, kemudian baru data barunya kan gitu ya. Nah di sini juga sama. Misal asalnya name-nya segini, mau diubah jadi yang ini, kan gitu ya. Tinggal kita tuliskan saja dataku, key-nya apa di sini, name ya, name, baru data barunya. Ketika dicetak print dataku tuh, yang asalnya ini jadi ini, gitu ya. Nah, untuk menambah lagi bisa menggunakan update. Bisa kita gunakan fungsi update di sini. Update dan kemudian nama variabel listnya sekaligus banyak. Gitu ya. Kalau tadi mah satu, yang ini satu ya. Kalau di sini bisa langsung beberapa pasangan, gitu ya. Beberapa pasangan. Ada hobi, kemudian ada alamat. Beberapa ya. Langsung bisa banyak. Misal di sini ada data tambah list, bukan list, dictionary juga ini. Hobi main gitar, alamat Bandung, isinya seperti ini ya. Key-nya hobi dan key-nya alamat. Nama variable dictionary-nya data tambah. Nah ini bisa ditambahkan, kita tambahkan ke variabel dataku dengan menggunakan fungsi update. Dataku .update data tambah. Nah ini akan disimpan di terakhir juga, gitu ya. Jadi yang hobi ini nanti setelah yang IPK yang ini, koma hobi main gitar, koma alamat Bandung. Ya. Jadi sekaligus kita bisa menggunakan fungsi update. Dari mana? Yang ini. Ya. Pakai dictionary yang lain, seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Nah, untuk menghapus sama dengan yang tadi di list, kita bisa gunakan fungsi del.
del dataku nim, jadi nim saja yang terhapus gitu ya. Jadi nanti ketika dicetak itu nim sudah tidak ada, hanya ada nama, file, IPK yang ini saja gitu ya, seperti itu. Nah di sini mah contohnya del dataku nim, terus kemudian diuji pakai fungsi identitas pakai in, uji kunci sama dengan nim in dataku. Jadi ya, apakah ada nim di variabel dataku kan gitu ya, print uji kunci, tidak ada kan, tadi sudah dihapus, hasilnya pasti false ya. Kalau ada nanti hasilnya true kan gitu ya, kalau tidak ada hasilnya false. Kemudian di sini ada del dataku, sama dengan yang di list. Kalau del langsung nama variabelnya di sini, mau list mau dictionary gitu ya, nanti variabelnya hilang. Nanti ketika di print dataku, yang ini dataku is not defined gitu ya. Itu dictionary ya untuk menghapusnya. Nah cukup ya, terima kasih.